Ya, 2 bulan kayak dikurung gitu kan, harus selesai. Otomatis kan kita mengumpulkan bahan kan juga susah. Kekayaan dan keindahan. Potensi laut. Makanya judulnya kan Blue Economy, An Odyssey to Prosperity kan. An Odyssey and Prosperity. Jadi itu buku itu kan ternyata juga dibawa untuk laporan kerja menteri ke presiden waktu itu kan, presidennya Pak SBY. Jadi di depannya Pak Menteri, ya di belakangnya Pak Menteri gitu Pak. Presentasi. Presentasi enggak di layar tapi langsung di mejanya. Menterinya siapa Pak? Pak Cicip. Launching lah buku yang sebenarnya. Yang idealis Anda maksud itu Wayang tadi. Putih of Java. Bener buku menurut saya karya murni. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan keidealisan saya dan kemurnian saya kan agak diusik dengan kepentingan-kepentingan itu tadi kan. Menurut Anda ini norak gitu toh? Ya, enggak lah. Halo pemirsa, kembali lagi di podcast Radar Blitar. Sopo cah iki? Anu nih. Woi, tepuk tangan dhisik coy. Ora iki penonton di balik layar sangat WOW gitu. Enak ribuan. Sangat mendukung podcast. Kita akan membahas tentang sequelnya podcast yang kemarin seperti ini. Yes. Lah, kita datangkan lagi narasumbernya yang sama tapi dengan tampilan yang berbeda. Langsung kita sapa. Mas Ardian Purwoseputro. Tepuk tangannya ya, coy. Ya ini loh. Itu benda umat ya toh. Mas sehat Mas. Sehat, harus Aku sehat. tuh anu penonton-penontonnya jenda umum. Oke gimana? Semangat. Kayak ngeplok idoro. Tapi Dorone orang Iber. Orang Ibar. Itu rekom. Apa nih gue? Wong iki mengluas sinar membahas apa kok iso ngurung rekom lho ya ta. Urung to Mas ya? Urung rekom. Urung ya. Urung metu rekom. Rekom dari mana? Dah. Kita akan membahas karya-karya Mas Ardian Purwoseputro. Nah, kemarin kan ada ya kayak semacam keskip. Nah, keskip dari yaitu karya tulisnya, karya buku gitu. Dan karya banyak lah. Tidak hanya buku ya Mas ya. Film juga. Weh, enak filmnya pisan. Menarik. Langsung kita sepil. Apa sih Mas karya-karya yang sama nih? Banyak, Mas. Kok bisa menggemparkan dunia ya, semesta ini kok. Dunia persilatan. Nah, ini kalau kita tidak didukung semesta tidak mungkin adanya podcast Iya, begini. betul. Nah, ini. Moga Mas, karya-karyanya apa saja Mas? Iya. Dari ini ya, dari pertama waktu di bank itu ada beberapa karya itu lebih ke ekspedisi alam. Oke, Saman pernah jadi pegawai bank ya, bankir ya waktu itu ya. Oke. Jadi waktu di bank itu ya kita sempetin lah selama 1 tahun itu di sela-sela kalau Jumat setelah after hours itu kita ke Blitar, dari Surabaya ke Blitar itu satu tahun ekspedisi. Ekspedisi kita menyusuri garis selatan Blitar. Jadi dari mulai pantai paling timur di Blitar, Jolosutro sampai ya? Pasur saling perbatasan dengan Tulungagung. Waktu itu Ya, setahun. Mas cah-cah iki bodho nyebut gawe iki mek sepan nyebut gawe tok ora berkarya ya Mas. Sampeyan sik sempat-sempatnya berkarya iki. Piye ceritane kuwi? Nah, itu kan panggilan alam dan apa ya? Ya kalau bukan kita siapa lagi yang berkarya itu. Jadi kembali ke situ ya. Tadi setahun itu kita ekspedisi. Jadi menyusuri pantai ya kebetulan 2010 sampai 2011. Itu kan masih banyak pantai yang virgin. Oke, setahun. Yang apa ya? Pantainya waktu itu banyak yang ini private kayak private beach. Kayak yang Bali-Bali ngono kuwi. Iya. Keren-keren di Blitar. Oke. Nah, waktu itu kan JLS itu belum ada. Jadi kalau kita mau ke pantai-pantai itu kita jalan kaki.
Jadi sempat ya ini harus nebangi semak-semak gitu, merusut-merusut, harus naik turun 3 punggungan bukit agar bisa sampai ke pantai itu. Dan memang indah-indah Pantai Blitar. Nah itu makanya kita karyakan dalam bentuk fotografi. Karya fotografi. Waktu itu Mas Yuyung Abdi almarhum. Jawa Pos. Iya, senior fotografer Jawa Pos. Sudah Anda gandeng waktu itu? Iya, kita ajak untuk mengeksplor dan mengekspos pantai Blitar itu bersama teman-teman Blitarian. Nah, kita angkat juga teman-teman Blitar agar berkarya. Kita pamerkan di House of Sampurna Surabaya. Brand gede loh gue, ya toh. Terus mas, ada lagi? Iya, itu di House of Sampurna kita mendapat tempat di situ dan atensi masyarakat luar biasa sampai mereka seharusnya pameran itu kita adakan 2 minggu, mereka minta diperpanjang izin. Bagaimana kalau kita perpanjang 2 minggu lagi karena atensi anak-anak muda dan masyarakat luar biasa. Waktu itu kan zaman-zamannya ini kan channel-channel TV kan ada acara-acara petualangan kan. Oke. Zaman waktu itu kan kayak jejak petualang, betul. My Trip, My Venture. Itu sempat ikut ekspedisi kita. Nebeng gitu. Enggak nebeng ya, kita inilah bareng-bareng collab. Mak Trip, mak plug itu. Jadi sampai 3 kali dalam rentang waktu tidak ada 6 bulan mereka menurunkan tim yang berbeda. Padahal harusnya kan ya itu kan di luar kebiasaan. Harusnya 1 kali kan di satu daerah itu dalam waktu nggak ada 6 bulan mereka ikut. Karena melihat potensi Blitar Selatan keren sekali. Apa mas yang Anda dapat dari waktu itu? Itu dulu, karya itu dulu. HM Sampurna itu. Ya kita mereka punya space yang representatif lah untuk memamerkan ini kan karya. Nah, kebetulan waktu itu kan fotografi kan, kita cetak di kanvas bagus-bagus gitu. Tuh. Terus next karyanya sampean sing apa ya Oke. Film mas, film. Nah film itu waktu itu saya masih di bank juga, akhir-akhir di bank sih. Film fiksi? Bukan, itu lebih non fiksi. Lebih ke dokumenter. Nah, kebetulan waktu itu saya punya ide untuk membuat film dokumentasi tentang peranan Tionghoa di Surabaya dalam mengiring perjalanan kota Surabaya mulai beberapa abad yang lalu sampai era-era revolusi lah 45 itu. Oke. For your information, omongannya seredap ke Inggris ya. For your information, Mas Ardian ini juga keturunan ya? Keturunan apa Mas? Keturunan Nabi Adam. Iya, bapak ibu saya. Keturunan bapak ibu. Oke. Ya mesti iso ngeles itu. Monggo. Iya. Habis itu itu apa ditayangkan di bioskop atau di mana? Waktu itu saya istilahnya menawarkan ide itu tadi. Ini ada sejarah yang harus kita ungkap agar anak-anak muda itu paham tentang sejarah. Sejarah tentang ini bukan masalah sara tapi semua anak bangsa itu kan berhak untuk mendapatkan porsi sejarahnya masing-masing. Nah kebetulan waktu itu fokusnya ke Tionghoa. Nah itu oleh stasiun Metro TV. Nasional. Istimewa. Siap. Terus mas? Ya sudah. Itu film dokumenter. Waktu itu gantung dulu. Gantung tiba-tiba ya sudah. Siapa judulnya tadi? Naga dari Timur. Naga dari Timur. Bisa langsung di search itu. Naga dari Timur. Jadi saya diminta untuk riset mengumpulkan data-data tentang peranan Tionghoa di dalam perkembangan sejarah mengiringi bangsa, terutama khususnya di Surabaya. Nah di situ banyak hal yang menarik. Itu ada istilahnya beberapa keluarga besar Tionghoa di Surabaya itu yang sangat terkenal dan itu salah satunya itu istilahnya Tionghoa yang Jawani tapi bernasab Tionghoa. Iya, yang menurunkan bupati-bupati di Karisidenan Besuki itu kan keturunan keluarga Choa waktu itu. Oke. Jadi sebenarnya banyak tokoh-tokoh sih yang itulah
pentingnya bagaimana kita mengkomunikasikan lewat film dokumenter bahwa ada istilahnya anak bangsa yang juga turut berjuang, tidak harus didiskriminasikan gitu loh. Siapapun itu kan, selama dia berdiri tegak dan hidup di Indonesia. Tegak lurus dengan Republik Indonesia. Iya dong. Oke. NKRI harga mati. Nah, sudah selesai sampai itu tentang karya Anda di bidang film dan event. Itu yang luar biasa adalah ini pertama kali film yang saya buat, dan kebetulan saya kan senang sejarah juga. Oke. Nah itu ditayangkan waktu itu di jam premium itu sampai seminggu itu ditayangkan sampai 3 kali. Terus ngalahani sinetron liyane ya toh. Cinta Fitri apa tersanjung waktu itu kalah ya karo kuwi. Iya, jam 8 malam ya, jam 8 lebih 5 waktu itu. Dan ya karena animo menurut mereka itu animo permintaan masyarakat besar sekali, sehingga banyak yang istilahnya request untuk diputar ulang gitu. Oke. Seperti itu. Oke. Bangga Mas waktu itu Mas? Seneng. Ya karena karya kita kan diterima. Oke. Cuane piye? Cuan apa karyanya hanya sekedar mengambang begitu saja? Kepuasan batin? Enggak. Itu justru waktu itu adalah kita kerja, filosofi saya dan tim Metro TV waktu itu adalah pekerjaan ini adalah kerja 1 tahun untuk ribuan tahun, untuk ribuan masa tahun. depan itu. Betul. Mas Saman kan tak sangga, Saman kan sih ning bang waktu itu. Iya. Saya berpendapatan. Iya. Terus habis itu kok dengar-dengar Anda akhirnya keluar dari Ya karena terlanjur cinta dengan istilahnya hobi ini, akhirnya ya mau nggak mau kita harus membuat satu pilihan kan, kita nggak boleh mendua kan. Oke. Penontonnya terlalu mendewa gitu. Mendua ya. Iya, jadi harus fokus kan. Untuk akhirnya ya karena ngikut idealisme saya tadi, akhirnya ya kita harus memilih, ya Bang harus kita tinggalkan. Oke. Habis itu berkarya film-film lagi atau apa lagi? Iya, ada satu lagi. Oke. Ini loh, kadung apa wis jenenge? Nagih ya Mas ya. Menagih ya, menagih. Adrenalin kan. Lo karya itu kan kalau nggak kita lampiaskan kan sama halnya bersenggama. Jadi udon. Iya, nggak muncrat-muncrat gitu. Menarik. Oke. Jadi anak-anak muda itu kalau ya harus muncrat. Enggak, itu cut lah. Filosofi oke. Iya itu. Mas. Apa namanya Mas? Film ya loh. Film. Ini sekali lagi kan yang paling lucu dalam hidup saya itu, saya kan bukan sineas. Iya. Pendidikan saya kan bukan sineas, kan banker. Ya sama mantan aktivis kan begitu. Oke, ya di podcast sebelumnya. Nah itu kami berkolaborasi dengan Jensen Project, itu ya salah satu lembaga nirlaba yang Mojokerto ini, orang gila juga. Pak Jensen ini yang istilahnya mensupport kegiatan anak-anak muda, nasionalisme seperti itu. Nah itu kita kerjasama dengan Rodebruk Surabaya. Nah ini komunitas anak-anak teman-teman muda Surabaya yang pecinta sejarah. Oke. Nah, akhirnya sampai bikin komunitas. Komunitasnya sudah ada. Oke. Terus didanai itu tadi. Ya kita ada visi yang sama untuk membuat film waktu itu film perjuangan. Ya kita lagi-lagi. Kita buktikan waktu itu kita nggak ada duit, nggak ada dana, gotong royong, Jimmy Jeep dipinjemin kan gitu kan. Mahal loh Mas. Nah, terus aktor-aktornya itu juga jadi kru. Ngusung-ngusung juga waktu itu. Multi talent Paul. Iya. Terus kita makan nasi bungkus, bukan pasukan nasi bungkus loh ya. Itu, tapi ini membuat karya tapi hanya dengan effortnya sangat. Iya, hanya punya idealisme, punya masing-masing punya ilmu di bidangnya, knowledge di bidangnya masing-masing, ada keinginan, ada kemauan. Ya meskipun nggak ada dana, tapi kan bisa jadi, ya kayak film kolosal gitu. Ada istilahnya asapnya, terus ada efek-efeknya. Iya, terus di lapangan luas gitu, tembak-tembakan. Nah itu film perjuangan, Batalion Mayangkara. Batalion Mayangkara, Mas.
judulnya atau temanya tentang perjuangan. Iya, perjuangan. Pembuatan filmnya juga penuh dengan perjuangan ya. Iya, pasti. Ini kok enak kaitannya harus yang perjuangan apa lagi, Cah? Aneh ya. Oke Mas. Apa yang menarik Mas dari situ? Dari Batalion Mayangkara itu? Ya, kita akhirnya bisa diputar perdana malah di XX1. 21. XX1. Oke. Nah, di XX1 justru itu film karya anak-anak ini malah bisa apa istilahnya public screening pertama di ini XX1 di Grand City waktu itu. Jadi kan kebanggaan juga dan mengundang tokoh-tokoh sesepuh-sesepuh Surabaya, veteran-veteran seperti itu. Akhirnya semua mata tertuju pada kumpulan anak muda ini tadi. Iya. Oke. Anda yang memprakarsai. Semua ya. Ini gila. Jiwa-jiwa pemimpin ini aja tidak gelem ngeklaim. Mas, setelah itu Batalion Mayangkara sudah. Itu tahun 2012. Setelah itu Anda kan pengangguran. Pecatan BI. Orang kreatif tuh nggak ada mati-mati. Gila, menarik ini. Nggak pernah mati. Oke. Apalagi Mas setelah itu Mas? Ya, sudah. Ya, kebetulan di akhir-akhir masa jabatan. Ini jabatan apa ini? Ini penting bagi orang yang mau mengakhiri masa jabatan harus punya tabungan, bukan tabungan yang itu loh. Iya. Tapi jaringan gitu kan. Penting Mas ya? Penting banget. Nah, itu saya dihadapkan dengan pertunjukan wayang potehi yang diadakan di Hotel Mojopahit. Itu pameran pertama yang diadakan di Hotel Mojopahit sekaligus pertunjukan wayang potehi. Jadi dia sudah out of the box pertama kalinya itu. Berani tampil di publik. Iya, awalnya kan wayang potehi kan tahu kan? Wayang golek. Cino, wayang golek. Ya, wayang Tionghoa. Oh iya itu. Oke. Itu di Hotel Mojopahit saya ketemu teman-teman dilalah yang pemain-pemain itu anak-anak Blitar kebanyakan. Ini sempit ya. Belakang Toko Raya, depan Kelenteng. Tonggo berarti. Iya. Beda RT. Nah, itu kan teman-teman saya meskipun usianya di atas saya kan, tapi loh ini kan jadi kayak apa ya? Dikumpulkan di Surabaya. Iya, reuni dan itu membangkitkan ini romantisme masa lalu, masa kecil kami, Iya. Dulu kan anak-anak di belakang Kelenteng, sekitar Kelenteng itu kan seneng banget kalau ada pertunjukan wayang potehi, kan setahun sekali. Waktu biasanya dianggap apa istilahnya mendatangkan hujan kalau. Wayang potehi. Akhirnya bikin film lagi ke wayang potehi. Enggak, dari potehi inilah. Ini titik balik juga. Banding apa gitu? Jadi saya menemukan tim wayang potehi ini yang akhirnya membawa saya ke Gudo Jombang. Loh. Ke Gudo Jombang. Jadi ya itu tadi, setelah selesai di bank saya malah ada apa Mas di Gudo Jombang Mas? Di Gudo Jombang itu kan tempat berkumpulnya seniman, terus pusatnya wayang potehi itu yang istilahnya tersimpan rapi dan bagus tuh di Gudo Jombang, dan di Gudo Jombang juga sampai hari ini kan masih memproduksi wayang-wayang. Gitu. Pusatnya berarti ya? Iya. Gitu. Berarti anak teman-teman Blitar tadi bermuaranya di di Gudo Jombang, di Kelenteng. Semua di Jawa Timur. Iya. Di Gudo Jombang. Setelah itu Mas, apa Mas? Yuk bikin film lagi apa lagi? Enggak. Ini seru ini. Dari wayang potehi ini ya jujur kita harus mengakui ya, kita tidak boleh begitu saja melupakan sejarah ya. Karena ada Kelenteng, karena ada wayang potehi, karena ada Pak Tony Harsono yang ketua Kelenteng sekaligus yang penggerak potehi itu. Akhirnya saya gabung di situ membantu beliau. Jadi kru wayang potehi gitu? Jadi manajer lah, jadi marketing lah, istilahnya jadi marketing. Nah, di situ akhirnya lahirlah karya-karya buku saya. Justru saya istilahnya tanda kutip bertapa 5 tahun di situ. Jadi setelah Anda itu menjadi bankir, ya meninggalkan kemapanan, udah. Anda membuat ngarani pameran foto, terus membuat film dokumenter dan film perjuangan tadi, terus gara-gara pertunjukan semalam akhirnya memigrasikan Anda ke Gudo Jombang itu tadi. Jombang. Seistimewa itu kekuatannya Mas. Jadi Gudo itu
tempat terpencil. Kalau kita lihat dari peta udara itu, dia kota terpencil tapi menyimpan banyak misteri dan sejarah. Jadi dia kan kita opotumon misalnya orang Tionghoa ada di tengah-tengah belantara kebun tebu atau apa itu. Nah di Gudo itu kan kalau mau neliti persembunyian gitu tuh Mas? Enggak. Jadi sebetulnya di situ berkumpulnya orang-orang kaya Tionghoa yang dari dinasti-dinasti itu di situ. Oke. Itu di situ ada kelenteng kuno itu yang saya tempati itu salah satu kelenteng tertua di Jawa. Terus itu peninggalan-peninggalannya banyak. Ada makam Tionghoa Bong itu berangkat tahun 1700 banyak dan bentuknya macam-macam antik-antik. Ada perkampungan, terus ada apa istilahnya sebelah baratnya Pecinan itu dulu ada pabrik gula besar sekali, tapi sudah dihancurkan tahun 30-an. Artinya peradabannya memang maju sekali, ada tenis, ada padahal tahun 30-an. Jadi ini kota modern dulunya. Nah, dan yang paling menarik di Gudo itu adalah adanya akulturasi dan pluralisme di situ. Jadi kelenteng itu kalau kita kebanyakan di daerah-daerah lain itu kan mohon maaf kan kayak seakan-akan eksklusif orang Tionghoa. Kalau di Gudo itu karena di desa itu orang-orang Jawa mohon maaf masyarakat setempat itu memakai kelenteng itu tiap malam untuk kumpul, untuk jagongan bareng dengan orang Tionghoa, membaur jagongan, terus banyak yang doa di situ, banyak yang ritual juga di situ gitu loh. Nah dari situ itu berjasa sekali. Salah satu daerah yang membesarkan saya juga. Dari situ keluarlah karya-karya saya, Wayang Potehi, Peranakan Tionghoa Indonesia. Terus Blue Economy, terus Wayang Potehi of Java, itu di situ semua awalnya. Awalnya ada Anda melahirkan 3 karya itu. Iya. Atau bahkan lebih? Lebih sih. Cuma awalnya di situ. Nah, dari situ juga akhirnya saya akhirnya berhubungan dengan international publisher. Karena karya Anda? Iya. Sehebat itu karya Anda, Mas? Iya, pabrik yang inilah yang menilai. Jadi, Mas. Jadi dari situ itu akhirnya jadi semacam jadi galah untuk melenting misalnya. Jadi dari buku Wayang Potehi Peranakan Tionghoa Indonesia, terus ke Blue Economy yang ini juga sebenarnya kecelakaan, proyek kecelakaan. Iya Mas, saman kecelakaan tabrakan lebih? Oh bukan. Jadi sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan tiba-tiba muncul gitu loh. Jadi waktu itu kan karya pertama saya kan kurang puas. Terus akhirnya saya ingin membuat satu karya lagi yang lebih lagi. Dilala karya yang kedua ini diambil oleh After Hours International Publisher. Itu penerbit internasional Indonesia. Itu penerbit yang lumayan sih. Jadi dia menerbitkan buku-buku coffee table book, buku-buku bagus yang benar-benar cetakan tebel art paper yang benar buatnya benar-benar detailin banget lah desainnya. Fotonya memang benar-benar realis gitu ya. Iya, buku-buku pictorial intinya buku-buku mereka menerbitkan buku-buku seni, budaya, alam, intinya everything about Indonesia untuk dipasarkan di istilahnya yang mengkonsumsi memang high end. Verified society, lah. Verified. Nah, itu buku sing mana, Mas? Wayang Potehi of Java. Nah, tapi ini lucu. Kenapa? Kecelakaan ini emang loh. Nah, Blue Economy ini kan begini. Saya kan waktu itu kan mampir di kantor mereka di office-nya. Saya membicarakan enggak di Jakarta. Saya membicarakan tentang buku saya yang kedua Wayang Potehi of Java sebagai penyempurnaan yang pertama. Nah, waktu pembicaraan itu tiba-tiba ada request dari Kementerian Kelautan kalau nggak salah. Itu mereka mau membuat buku tentang kekayaan dan keindahan laut Indonesia untuk dibagikan kepada kepala negara peserta APEC, KTT APEC 2013 di Bali. Itu yang dapat project adalah After Hours. Kebetulan saya di situ. Ini kebetulan apa enggak sih sebenarnya? Iya kebetulan dari semesta sih. Mas, akhirnya sampean cerita sebuah jenenge
kebetulan apa ya? Semesta ya. Kebetulan semesta. Nah, bukan masuk Grand Design. Ora Bukan, kok kok ngomah. Aku engko rono gayaku arepe nyetak buku terus Enggak. moro-moro ning kono oleh job ngono ndak. Kebetulan semesta. Kebetulan semesta. Akhirnya oleh job. Dilalah iya to. Iya, Dilalah kersane kersane ngalah. ngalah. Wong Jawa tenan ya jane. Dilalah kersane ngalah ki sampean malah di job karo Iya. After Hours. Iya. After Hours kebetulan juga di job karo KTT Aspek. Iya. Oke, piye Mas kuwi? Proses dan anik loh. Gampang itu prosesnya. Tidak berbelit-belit. Jadi Oke. waktu itu kan mereka mencari penulis dan fotografer untuk membuat buku yang tebal juga dalam waktu 2 bulan harus selesai. Nah akhirnya karena ini kesempatan, karena ini karya ini kan akan dinikmati oleh kepala negara dan peserta KTT APEC 2013 kan. Akhirnya saya memberanikan diri, wis aku yang nulis. Mas tidak berbelit-belit dalam artian orang nek kayak semacam kayak birokrasi sing kudu berapa persen ngono. Oh tidak. Pengkaryaan itu tidak harus seperti itu. Jadi dan waktu itu kan syaratnya kan cuma satu, you nulis kan, penulis atau apapun itu, ya intinya you punya kegiatan menulis. Dan saya kan otomatis tidak serta-merta menawarkan diri begitu saja, tapi harus saya memperlengkapi perlengkapan senjata saya. Saya pernah menjadi inisiator dan produser ekspedisi Southland Expedition yang pantai selatan Blitar. Itu kan modal saya. Plot twist ini ya Mas ya. Istimewa. Jadi ya karena kebetulan temanya waktu itu kan laut kan. Oke. Itu otomatis bersinggungan, berarti ya wis lah, ya wis kerjain. Loh, Anda waktu kemarin itu kan tidak menyangka. Ya. Orang nyono lek arepe di order tinggi KTT Dan After Aspek. Hours itu rata-rata penulisnya juga bule semua. Rata-rata. Anda ya boleh. Bukan, ini bule Jawa. Iya. Tidak ada yang kebetulan. Iya benar. Ini Mas menurut zaman. Iya, ya, segala sesuatu itu kan semesta itu sebetulnya sudah merancang kan. Sudah merancang. Kita kan ada di ruang dan waktu. Oke, seperti podcast yang kemarin kita sebenarnya adalah makhluk kosmik. Kosmik betul, masuk kosmik. Makhluk kosmik. Nah, ya itu tadi akhirnya ya wis nulis oh. Ya, 2 bulan kayak dikurung gitu kan harus selesai. Otomatis kan kita mengumpulkan bahan kan juga susah. Orang ada internet yang masif ya. Ya sudah sih. Sudah. Cuma itu kan effortnya kan luar biasa karena 2 bulan itu untuk penting, tamu-tamu penting negara. Karyanya dibaca Betul. oleh Kepala negara, peserta Oh, APEC. kleru tipu titik ngono iso Iya. gara-gara donya. Ya ta Perang Dunia Ketiga gara-gara Jadi akhirnya tulisan Ardian Purwoseputra. Gotong royong dan cepet-cepet ya saya nulis foto-foto kita sebagian apa istilahnya mengumpulkan karya-karya fotografer Indonesia yang underwater fotografer, termasuk juga yang asing. Yang penting temanya adalah itu tentang laut Indonesia. Kekayaan laut ini. Kekayaan dan keindahan. Oke. Potensi laut. Makanya judulnya kan Blue Economy, An Odyssey to Prosperity kan. An Odyssey and Prosperity. Prosperity. To prosperity. Prosperity. Jadi itu buku itu kan ternyata juga dibawa untuk laporan kerja menteri ke presiden waktu itu kan presidennya Pak SBY. Ya udah dari situ kan otomatis ya udah. Ya ketemu karo Pak SBY juga. Enggak, itu kan Pak Menterinya. Oke. Cuma saya kan waktu nulis proses penulisan itu kan juga audiensi juga. Jadi di depannya Pak Menteri, di belakangnya Pak Menteri gitu Pak. Presentasi. Iya, presentasi enggak di layar tapi langsung di mejanya. Menterinya siapa Mas? Pak Cicip. Pak Cicip. Oke. Pak Cicip didampingi oleh Pak Anang Nugroho yang sekarang jadi Direktur Bappenas Pertanian dan Pangan. Kan jadi networknya tambah. Ini ya, Tambah keren. kanca ngopi ya, cak Blitar bisa meja karo Pak Menteri. Dah, waktu itu akhirnya kan harusnya yang Wayang Putih of Java kan buku kedua. Iya. Keseselan. Oke, gue Keseselan. selesai proyeknya. Keseselan itu. Wis oleh apa ya? Alphard wisan. Oh enggak lah. Ya mendapatkan inilah apa istilahnya kepuasan, kebanggaan gitu kan. Gitu. Bar kuwi ya wis Wayang Putih of Java 6 bulan kemudian bulan Juni launching lah buku
yang sebenarnya. Yang idealis Anda maksud itu Wayang tadi. Putih of Java. Oke. Itu keren banget Mas, keren. Sekeren apa Mas? Dampaknya itu ya. Dan prosesnya Yang itu. pertama itu kan ya itu. Ini bener buku menurut saya karya murni. Kalau yang sebelumnya kan keidealisan saya dan kemurnian saya kan agak diusik dengan kepentingan itu tadi kan. Oh, oke. Misalkan yang blue economy itu, saya kan begedek ini kudu harus ideal gini-gini ya. Ternyata ketika saya pada waktu itu sudah selesai, saya langsung ke Tiongkok kan, ada acara itu di tengah perjalanan itu biar ide-ide mereka tersisipkan di buku itu ya caranya waktu saya pergi ke Tiongkok. Sama dibudalin Tiongkok. Ya, waktu itu acara sendiri. Otomatis kan mau nggak mau butuh acarane kenegaraan Indonesia kudu sambutan. Ya, sambutan kan pasti. Oke. Tapi kalau foto-foto kan jadi bukunya kan malah bagus tapi ada foto-fotonya. Oke. Acara kenegaraan itu kan jadi kayak piye gitu loh. Tapi itu untungnya belakang sendiri. Saya tetap lobby ini tetap karya murni itu biar di belakang aja gitu. Tetap akhirnya itu. Tapi telisipan istilahnya singitan. Menurut Anda ini norak gitu toh? Ya, nah, yang karya idealis itu yaitu Wayang Putih of Java. Yes. Itu waktu itu menariknya adalah buku itu di launching di Galeri Indonesia Kaya. Didatangi oleh pejabat-pejabat, pengusaha-pengusaha, budayawan, sejarawan, akademisi, senior-senior di se-Jakarta itu datang. Itu memang gede, maksudnya tempat yang sangat sakral untuk buku. Sakral untuk kebudayaan, seni dan budaya. Salah satu tempat yang sakral lah. Seperti itu. Buku Anda ya? Iya. Prosesnya Mas? Ya, panjang itu nggak bisa diceritakan hari ini, itu terlalu panjang. Jadi berjilid-jilid pasti berjilid-jilid, tapi jelas ya pasti perjuangan lagi. Kembalinya kan ke perjuangan. Perjuangan coy. Nah, setelah Wayang Putih of Java itu ya sudah, akhirnya ya itu tadi kembali menariknya apa? Itu jadi magnet. Dampaknya jadi magnet. Peneliti akademisi luar negeri asing dari universitas yang terkenal itu mengapresiasi. Meneliti buku Anda? Dan Potehi Jawa, Potehi Indonesia. Tuh, jadi gara-gara buku itu akhirnya sempat diresensi beberapa buletin ilmiah Prancis, terus Belanda, dan itu yang meresensi tokoh-tokoh terkenal dunia. Bu Claudine Salmon itu kan juga Indonesianis juga kan. Karya Anda sejajar, iya kan? Dengan beberapa penulis itu tadi. Ya karena mereka itu berbicara itu mengatakan bahwa Anda itu beruntung karena bagi kami itu istilahnya Anda itu beruntung karena Anda meneliti dari dalam rumah Anda. Kalau kami kan dari peneliti asing kan dari perspektif mereka. Jadi lebih menjiwai kan begitu. Apalagi kan selama 5 tahun saya di Gudo kan saya juga membantu Pak Tony Harsono untuk menjadi marketing kan untuk berkecimpung langsung. Iya. Bagaimana kesenian wayang putih itu diperkenalkan ke khalayak yang lebih luas lagi, tidak hanya di kelenteng tapi di mall, di galeri seni, kan? Terus di luar negeri beberapa kali kita diundang ke luar negeri, pertunjukan di Taiwan, di Jepang, di Joston Festival Malaysia, terus ya malah macam-macam, bahkan hari-hari ini tahun-tahun ini malah diundang UNESCO mereka ke Italia sama Prancis, tahun yang lalu kan ke Tongtong Festival di Belanda. Nah, ini kan dampak nyata gitu loh, dampak nyata dari hal-hal yang sederhana di sekeliling kita itu kita bisa membuatnya menjadi besar. Ya itu tadi akhirnya filosofinya adalah bahwa Nusantara semesta ini itu menyediakan bagi kita untuk kita kelola. Semesta itu sudah menyediain. Mungkin begini, di sekeliling kita nggak pernah berpikir kan rumput itu loh nggak pernah ada nggak yang membukukan, kan nggak ada, pada rumput itu macam-macam spesiesnya. Jadi sebetulnya apapun yang di Nusantara itu
tidak cukup dituliskan dalam beberapa karya, beberapa buku, tapi pokoknya tidak terbatas lah. Jutaan buku pun tidak akan pernah mampu menampung apapun yang ada di Nusantara, termasuk film, buku, apapun itu Nusantara nggak akan pernah habis untuk ditulis dan dikaryakan. Gitu. Barang sekecil apapun itu bisa. Asalkan kita mau. Padahal kan nyun sewu, manusia sekarang kan lebih suka memanfaatkan atau mengeruk sumber daya alam sepuas-puasnya tanpa harus dia mengeksploitasi, tanpa harus mungkin ada kemanfaatan yang lain, begitu mungkin menurut Anda? Iya, jadi manusia hari ini kan cenderung mengeksploitasi. Saya tadi orang nyambung lah. Eksploitasi jujur nggak nyambung. Oke. Langsung itu. Nah, saya tak terus lagi saya. Biar tidak melebar. Iya, jadi intinya karya selama saya 5 tahun di Gudo itu, jadi 5 tahun, jadi topo lah istilahnya, topo. Tapi di situ kan ada pengkaryaan, itu tidak hanya lahir buku, tapi juga kegiatan-kegiatan pluralisme, kebinekaan. Nah, jadi sampai Duta Besar Amerika Serikat datang, terus setiap pergantian pejabat konsulat Surabaya datang ke Gudo untuk sekedar berkenalan, seperti itu. Terus yang gongnya itu kan Duta Besar Amerika datang, kita adakan acara istilahnya dialog kebangsaan, dan beliau juga mau datang, seorang duta besar mau datang ke desa itu, dan di situ beberapa jam, dan mereka cukup menikmati suasana. Gitu. Itu karena Indonesia karya Anda dan ya karya. Iya, karya. Itu tadi akhirnya karya itu, pengkaryaan itu bisa jadi alat diplomasi. Alat diplomasi. Nah, kita selama ini kan diplomasi kan selalu formal. Nah, kita buktikan bahwa pengkaryaan ini itu kita bisa menjadikan ini menjadi diplomasi informal. Kita masyarakat sipil itu kita bisa melakukan pertukaran budaya, ya pertunjukan di luar negeri, terus memberikan kuliah di beberapa universitas di luar negeri. Terus pejabat-pejabat Amerika datang, terus sarjana-sarjana luar negeri dari Harvard, dari macam-macam, Tokyo University itu ngumpul hanya ingin meneliti wayang potehi dan melihat pluralisme di situ. Nah, artinya apa? Ini bisa kita jadikan diplomasi budaya. Kita bisa tanpa harus pemerintah cawe-cawe. Kadang kalau kita aja kalau diundang ke luar negeri minta proposal aja nggak 3 gitu kan. Padahal itu membawa birokrasi. Itu kan membawa misi budaya. Meskipun wayang potehi, meskipun dia berasal dari Tiongkok, itu wayang potehi itu termasuk budaya nasional kita. Kalau kita tarik ke kriteria Undang-Undang Dasar itu kan budaya nasional itu adalah budaya yang hidup, yang bertumbuh, berkembang di Indonesia selama puluhan tahun, itu sudah bahkan ratusan tahun kan. Wayang potehi itu kan bisa disebut sebagai budaya nasional. Nah, tapi kan kenyataannya waktu itu perjuangannya, sekali lagi perjuangannya panjang banget, gitu loh. Nah, itu karya itu bisa jadi diplomasi. Jadi tanpa harus formal. Buktinya kita diundang tanpa penyertaan government waktu itu. Mas. Terus yang kedua, apa lagi? Nah, karya itu juga gini. Selain diplomasi, pengkaryaan itu mengajarkan kita itu tadi, bahwa kita semesta itu tadi, semesta Nusantara itu menyediakan kita untuk bagaimana kita kreatif memanfaatkan apapun yang ada di sekeliling kita. Gitu. Ya apa guyu? Wes apa nanya digawa ning Blitar piye itu? Urung ya to agen ayo ku lho. Lah kok malah disekne balikne ning gone sing padahal disepil itu. Wong Amerika. Wes ya. Mas, Anda akhirnya familiar dengan orang-orang Amerika ya toh?
ndak meh dianggap diplomat kan ya. agen iki kaya CIA ngono iki jangan-jangan mata-mata iki. Iki orang anu tiba-tiba mendatangkan magnet alibinya ya ta, alibinya ingin meneliti wayang Potehi ya ta. Enggak, Gimana, jadi waktu ya wajar sih orang itu kan kalau peneliti kan selalu diidentikan dengan intelijen. Diplomat kan selalu diidentikan dengan intelijen kan begitu kan, intelijen negara mereka. Nah, waktu itu juga karena Indonesia itu kan faksinya macam-macam kan. Tionghoa sendiri juga ada faksinya juga. Jadi kedatangan misalkan duta besar, konjen Amerika Serikat Surabaya atau duta besar Amerika Serikat untuk Indonesia ketika datang, terus kita juga pernah diundang duta besar Inggris juga, mereka nggak mau kalah seminggu setelah duta besar Amerika datang, mereka ngundang. Ya wajar sih kalau ada stereotip, wah ini Ardian ini apa agen, jangan-jangan agen gitu kan. Nah, itu persepsi mereka lah. Yang penting kenyataannya kalau dibedah dadaku ya tidak ada konspirasi ya, NKRI nggak ada konspirasi, justru kita waktu itu justru memanfaatkan bagaimana ketika mereka istilahnya punya misi tertentu ya kita harus menumpanginya juga, menimbang balik bahwa yang penting kan kebudayaan nasional kita kan meluas tersebar di mana-mana dan misi kita untuk kebinekaan pluralisme waktu itu juga didorong. Hati-hati gue hati. Oh iya makanya gue itu tau. Ujung-ujung enak misi-misi ya tau. Ya jadi enggak lah kalau hati. Tukang bakso gue hati. Kalau bagi saya hati yang terindah. Mas, sampean kan wis berkarya ndak umum mangke ngono ya toh. Ndak umum mangke sampai dikenal dunia internasional sampai dianggap agen CIA. Enggak lah. Terus piye carane karyane sampean iki ditampa ning Blitar utawa diaplikasikan ning Blitar iso ya, Mas? Bisa. Jadi karya itu pengkaryaan. Karya dan pengkaryaan dan proses itu bisa diaplikasikan oleh siapa saja dimanapun berada. Jadi misalkan kalau konteks Blitar nih, itu nggak beda jauh dengan Jombang. Sebetulnya banyak hal potensi yang menarik di Blitar untuk dieksplor, untuk kita istilahnya kita gali, kita kembangkan, untuk kita jadikan apapun karya itu, entah buku, entah film, entah produk, apapun itu bisa. Tinggal sekarang mau atau enggak. Dan kita punya sense atau punya istilahnya punya kepedulian enggak, terus punya punya sensitivitas enggak, wah ini loh bisa untuk naikin Blitar ke tingkat internasional, nasional maupun internasional kan begitu. Dan harus kita punya insting intuitif juga. Kapan kita bisa ini saatnya untuk membranding produk yang ini, produk yang itu, apapun produk itu kan. Itu yang penting itu juga harus punya kemampuan itu. Artinya cacah Blitar iso ya Mas ya? Kudune. Ya bisa, saya orang Blitar yang tentunya anak-anak muda Blitar kan harus bisa kan. Mas, tapi apa nih bayaran nih? Ini kembali lagi ke karya Anda. Kalau ada beberapa hal yang tidak harus kita ungkapkan di sini. Tapi yang jelas ya banyak lah. Banyak. Tapi ada juga karya yang tidak harus kita nilai dengan uang, itu juga ada. Kita yang penting itu tadi memenuhi visi misi kita untuk memperkenalkan itu. Atau dari karya-karya Anda ini terus akhirnya ini kan musim pilkada. Pilkada. Mungkin iki jatahmu. Iya, ada beberapa sih. Jadi ada beberapa korporasi besar. Korporasi besar itu direkturnya dan komisarisnya. Boleh di-spill? Salah satunya. Jadi ketika kapan hari beliau mengetahui bahwa saya mau naik, itu beliau langsung telepon. Saya mendukung secara suara Anda. Tinggal saya tunggu kabar berikutnya tentang Anda. Karena
Anda sudah melakukan banyak hal untuk Republik ini dan ini hak Anda, seperti itu. Nerenyo Mas, terenyo. Oke. Mas, sampean waktu ning Gudo, apa mek sekedar ketemu karo duta-duta besar kayak gitu tadi? Enggak. Banyak. Oke, apa ya Mas Kui? Ya, kita di sana selama pengkaryaan ya. Ah. Selama pengkaryaan ya kita banyak ketemu pengusaha-pengusaha besar, Oh. budayawan, tokoh masyarakat, seniman besar, maestro itu Oke. ketemu ya di pengkaryaan itu, ya di Gudo, bahkan komisaris utamanya Gudang Garam, Oke. Bu Yulia Setiawati. Itu sempat kan bertemu di Gudo. Dia kaget ada anak muda seperti saya kok tanya, "Kowe kok kerasan ini nyapa ning kene?" Kok Oke. biasanya anak-anak muda kan senengane Ya, di dunia kota. luar. Terus yang hedon Yes, itu. yes. Ya saya jawab karena saya ada misi untuk saya menghibahkan hidup saya untuk mengabdi untuk wayang potehi, untuk kebudayaan, untuk kebinekaan. Wih, Tuh. wih. Pokoknya keren. Banyak ketemu orang-orang hebat. Oke. Makanya berkaryalah. Oke. Nah, ini yang Gudo atau di pengkaryaan lah ya, sepanjang pengkaryaan itu juga selain pengusaha-pengusaha besar tadi, ketemu ini seniman-seniman besar, Ya, siapa yang maestro. Pak Putu Sutawijaya, Oke. Nasiro. Nah, dulu malah waktu saya jadi pengantin, Pak Nasiro kan jadi apa? Saksi saya. Oke. Terus kenal ya tokoh-tokoh besar, Pak Nyoman Nuarta. Siapa? Iya, Pak Nyoman Nuarta. Yang bikin IKN ketemu itu? Pak Nyoman Nuarta yang bikin IKN juga. Oke. Terus ya macam-macam, pokoknya ketemu Tokoh agama? budayawan seniman besar, ketemu Mas Gunawan Muhammad Tempo, Oke, Mas Butet, oke. semuanya seniman Jogja, budayawan Jogja, seniman budayawan Jakarta, Surabaya, semua. Itu ya akhirnya kan memperkaya saya juga. Memperkaya jiwa saya seperti itu. Sehebat itu magnetnya. Ya. Pada satu kesempatan ya karena kebudayaan, karena berkesenian, berkebinekaan itu ya ketemu salah satu grup Bos-bos besar. ya konsorsium besar juga itu. Oh Mas, 9 naga ya? Ya salah satunya lah. Salah satu dari 9 naga. Ya, tapi konteksnya kan konteks Kebudayaan. Iya, kebudayaan, membangun kebudayaan, membangun itu. Oke. Mereka datang ke desa Gudo itu tadi. Support. Oke. Tanpa membawa embel-embel bisnis. Iya, untuk empowerment seperti itu. Hebatnya kebudayaan seperti Iya, itu. justru untuk untuk kesejahteraan masyarakat, untuk petani. Jadi jujur waktu itu memang nggak ada embel-embel. Oke lah, secara istilahnya untuk bisnis ya, tapi itu akan dikembalikan lagi untuk Masyarakat. iya, tujuan mulianya kan seperti itu. Oke. Mas, untuk langkah Anda selanjutnya akan kita bahas di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ciao. Merdeka. Merdeka.